Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan praktikum salah satu penerapan dari asas black. Lembar kerjanya saya tayangkan aja seperti ini sambil saya baca ya. Bisa Anda lihat anak-anak semua. Asas black, tujuan menentukan color jenis suatu logam. Dasar teori nanti silahkan anak-anak Anda isi dengan teori tentang konsep-konsep asas black, Anda tulis di situ. Alat dan bahan, kalorimeter, pembakar Bunsen, air, logam tertentu, gelas kimia, termometer, kemudian langkah kerja, timbanglah logam yang akan digunakan dalam percobaan. Susunlah alat seperti di bawah ini dan masukkan logam ke dalamnya. Seperti ini ya, Anda lihat, nanti saya peragakan. Timbang kalorimeter, kemudian isi kalorimeter dengan air dan kemudian ditimbang kembali. Ukur suhu air dan seterusnya. Silahkan nanti Anda baca sendiri, bisa dilihat itu. Data pengamatan nanti terdiri dari massa dan suhu logam, massa dan suhu air, massa dan suhu kalorimeter, dan suhu akhir. Analisa data nanti hitung-hitungan yang berada di dalamnya berisi tentang asas black. Kemudian kesimpulan nanti Anda lihat logamnya jenisnya apa, nilai C-nya apa. Nanti kita coba praktekkan ya. Sekarang kita coba praktekkan pelan-pelan, Anda perhatikan. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek ya, tentang asas black. Ini yang dimaksud dengan kalorimeter itu ini, kalorimeter. Ini pengaduknya. Sengaja nanti pengaduknya tidak saya ikutkan supaya perubahan suhu di dalam nanti campuran antara logam dan zat cair itu nanti kelihatan. Saya ambil memang, saya taruh. Ya, air, nah nanti ambil air seperti biasa, air logam tertentu. Ini saya ambil apa ini, anak timbangan ya. Nanti Anda di rumah bisa cari logam yang lain, silahkan. Bisa uang, bisa bekas besi apa yang penting jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil ya, dikira-kira aja. Seperti ini, gelas kimia ini, nanti tempat untuk memanaskan ya. Seperti ini, yang ada tulisannya direct gitu. Terus pembakar Bunsen ini tuh, langsung sekaligus dengan kaki tiganya ini tripodnya ya, itu termometer ini. Prinsip kerjanya, langkah yang pertama Anda ambil gelas kimia, terus diisi air kira-kira penuh lah, kira-kira nanti kalau ini dimasukkan tuh masuk semua, separuhnya atau sepertiganya, separuh aja lah. Kemudian kita masukkan, kita taruh di atas pembakar Bunsen, di atas kasanya. Terus pembakar Bunsennya dinyalakan ya, terus gitu nyalakan. Jangan lupa nanti kalau mematikan jangan ditiup, cukup ditutup aja. Nyalakan, terus taruh di bawahnya ini, tunggu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Langkah pertama, Anda timbang dulu logamnya. Nah, caranya saya balik biar Anda bisa melihat ya. Saya balik. Nah, ini.
Ini kita nolkan dulu semua, nolkan. Nah, nolkan, sip. Nah, ini ya. Dimulai dari yang paling belakang dulu, malah paling belakang. Nah, kita gerakkan ke ini. Nah, ternyata ini sudah besar lengan ya, sudah berat lengan yang sebelah kanan, sehingga kita tidak membutuhkan yang paling besar. Kita kembalikan titik semua. Terus kita ke anak timbangan yang kedua, terus sampai ini. Kalau kita ke kanan kan dikit, nah ini sudah berat kan, kita kembalikan ke kiri satu langkah. Nah, sekarang depannya lagi. Nah, seperti ini. Sudah berat sebelah kanan, maka kita kembalikan, berarti kita tidak butuh ini. Nah, yang terakhir diatur yang paling depan, yang paling kecil ini. Diatur paling depan yang paling kecil sampai ini segaris. Nah, sampai ini segaris. Nah, sampai di sini nanti segaris gitu. Kalau sudah dibaca hasil yang paling besar tambah depannya, tambah depannya, tambah depannya. Berarti berapa ini? Yang paling besar 50, sini 0, berarti 50,3 berapa ini? 50,3. Nah, ini kelihatan ya? 50,3 berapa ini? 50,37. Nah, 50,37. Nah, itu Anda tulis di kolom data pengamatan, Anda tulis di massa logam. Nah, kalau sudah, ini kita kembalikan lagi ke 00. Ya. Ini dimasukkan ke dalam tadi tungku yang sudah dipanaskan. Nah, masukkan aja. Gitu. Nah, langkah selanjutnya Anda menyiapkan ini. Nah, ini kalorimeter, timbang lagi. Ini ya. Ingat, nggak ada apa-apanya. Pengaduk saya ambil, saya pisahkan supaya nanti perubahan suhunya kelihatan. Karena ini juga menyerap kalor. Ini juga menyerap kalor. Kalau ini isolator ya, dapat dikatakan menyerap kalornya sangat kecil. Ya, kita ambil yang pengaduknya aja. Nah, ini timbang dengan langkah yang sama seperti tadi, dari yang paling besar, paling kecil, paling besar, terus adiknya. Nanti cara bacanya dijumlah-jumlahkan. Nah, sudah. Hasil ini tadi menjadi massa kalorimeter. Anda tulis di massa kalorimeter. Nah, ditulis data ini di massa kalorimeter. Nah, ini kelihatan kan? Nah, selanjutnya Anda ambil air, kira-kira nanti sepertiganya ini di sini, sepertiganya. Nah, ini ada airnya ditimbang sekarang timbang lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, sekarang sudah ditimbang, ini kan massa kalorimeter dan massa air. Kalau Anda mau mencari massa air, ya tinggal massa ini tadi, massa kalorimeter plus air dikurangi massa kalorimeter, itu menjadi massa air. Ditulis pada data pengamatan massa air, kemudian masukkan ke sini. Nah, kalau sudah, ukur suhunya. Ingat cara baca ya, termometer gitu. Mata kita itu persis di depan angka-angka yang berada di termometer. Jangan di atasnya, jangan di bawahnya, jangan samping gitu ya. Tapi persis depannya baca. Sehingga hasil bacanya nanti akurat. Dibaca dengan ujung termometer ini tempelkan di kalorimeter dan juga menempel di air. Nah, seperti itu. Anda catat, itu nanti ditulis pada suhu air dan suhu kalorimeter. Karena pada saat suhunya masih ini seperti ini, kita masukkan berarti suhu kalorimeter dan suhu airnya sama.
kita anggap sama, berarti suhu air dan suhu kalorimeter sama. Kalau sudah, tadi logamnya kan kita panaskan di sini ya. Nah, kita panaskan di sini, kita angkat. Ingat, yang kita ukur adalah suhu logam, bukan suhu air ya. Karena logam ini kan menyerap panas dari air. Kalau kita ukur suhu airnya nanti bisa 100 derajat nanti. Kalau dia mendidih 100 derajat, maka ini kita angkat ya. Ngukurnya cepat-cepat. Nah ini tempelkan di logamnya, di logam ini tempel, ukur suhunya, baca. Nah cara bacanya sama, harus persis, atau taruh aja sini, ini dengan isolator, ya. Terus baca persis di atas depan kita, nah, baca. Nah seperti ini. Hasil yang terbaca ini tadi menjadi suhu logam. Anda tulis di data pengamatan. Kalau sudah, cepat-cepat masukkan ke dalam kalorimeter yang berisi air, kemudian tutup, lubang-lubang tutup, dikocok-kocok. Nah, kocok-kocok. Nah, kocok-kocok. Nah, kalau sudah, ini tinggal di ukur suhunya, baca lagi. Nah, dibaca lagi. Ini yang terbaca adalah suhu akhir, ya, suhu akhir, yaitu suhu setelah logam dan air di dalam kalorimeter dicampur. Nah, suhu akhir ditulis dalam data pengamatan. Kalau sudah, berarti praktikum yang Anda lakukan sudah selesai. Nanti Anda tinggal membuat laporan, ya, laporannya dibuat perorangan seperti itu. Jangan lupa ini dimatikan nanti, ya, dimatikan. Caranya gini aja, tutup, klik gitu mesinnya, terus kita alat-alat dibersihkan, kemudian kembali ke tempat semula. Nah sekarang kita tinggal mencari analisanya sebagai arahan saja. Nanti kalau ada kenaikan suhu, perubahan suhu, Anda pakai rumus Q sama dengan M kali C delta T. Ya, kalau ada kenaikan suhu, Anda pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau tidak ada kenaikan suhu tapi ada perubahan Z, bentuk Z, maka Anda pakai rumus Q sama dengan M kali L. Dalam kasus ini nanti yang menyerap kalor itu adalah air dan kalorimeter. Berarti nanti asas black sama dengan Q isap sama dengan Q lepas. Yang mengisap kalor adalah air dan kalorimeter. Berarti nanti yang Q isap adalah Q air dan Q kalorimeter. Kemudian yang melepas kalor adalah logam, maka Q lepasnya adalah kilogam. Nah, kalau sudah, lagi Anda buat laporan secara perorangan dan dikumpulkan, nanti datanya akan saya share di Google Classroom seperti itu. Anak-anak, karena kita tidak bertatap muka langsung, nanti silahkan Anda berkreasi. Ini Anda bisa ganti nanti dengan apalah, pemanasnya bisa dengan kompor apa-apa. Kemudian ini kalorimeternya Anda bisa ganti dengan apa itu, cangkir ya, cangkir logam bisa, kan? Cangkir logam. Tutupnya biasa pakai tutup gelas saja. Logamnya Anda bisa ganti dengan uang atau dengan potong-potongan besi bangunan di rumah Anda, atau dengan sekrup, mudah dengan sekrup ya, dengan sekrup seperti itu. Timbangannya ya biasa, Anda silahkan main ke swalayan kalau di rumah nggak ada. Kalau di rumah ada ya di rumah aja, tapi kalau nggak ada ya main ke swalayan, minta di Indomaret apa minta tolong ditimbangkan. Termometer Anda nanti bisa pakai termometer badan ya. Nah, intinya kreativitas Anda, silahkan berkreasi.
untuk menghasilkan praktikum tentang asas black, sehingga konsep menghitung kantor jenis suatu logamnya bisa Anda terima. Terima kasih, selamat mencoba, semoga Anda berhasil dengan konsep-konsep yang benar. Salam dari Pak Bekti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.